Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Najwa Arifah Kaisani. Perkenalkan saya Fatihah Sumarti. Hari ini kami akan menjelaskan mengenai tayamum dan juga sholat. Selamat menonton. Apa itu tayamum? Tayamum adalah cara bersuci dalam Islam dengan mengusap wajah dan kedua tangan dengan debu atau tanah yang bersih dan suci sebagai pengganti wudhu atau mandi. Secara bahasa, tayamum berarti al-ghasdu yang artinya mengeja, menuju sesuatu atau memaksudkan sesuatu. Tayamum diperbolehkan dalam beberapa kondisi seperti satu, tidak ada air yang cukup untuk wudhu atau mandi. Yang kedua, tidak mampu menggunakan air karena sakit atau lemah. Yang ketiga, pergi ke tempat yang tidak ada air. Yang keempat, baru saja buang air atau menyentuh perempuan. Itu niatnya di dalam hati aja nggak apa-apa. Terus itu tangannya di ini, usap aja. Nah, habis itu yang pertama itu jangan lupa baca bismillah dulu ya teman-teman. Di situ tangannya yang gini ya guys, gini. Nah yang satunya begitu juga. Nah habis itu ke muka ini ya kayak raup seperti biasa ya teman-teman, tapi itu harus sampai di semuanya, harus kena. Udah sih itu aja, kasih. Berikutnya adalah tata cara sholat yang benar. Yang pertama, niat. Niatkan dalam hati untuk melaksanakan sholat yang akan dikerjakan. Misalnya, sholat fardu seperti zuhur, asar, dan lain-lain. Tidak perlu dilafalkan, cukup niat dalam hati. Yang kedua ada takbiratul ihram. Angkat kedua tangan sejajar dengan bahu atau telinga sambil mengucapkan Allahu Akbar. Setelah itu, letakkan tangan kanan di atas tangan kiri di dada ataupun di perut. Yang ketiga, membaca doa iftitah. Membaca doa pembuka atau iftitah, meskipun doa ini sunnah, beberapa contoh adalah doa subhanakallahumma wa bihamdika dan seterusnya. Yang keempat, membaca surat Al-Fatihah. Wajib membaca surat Al-Fatihah pada setiap rakaat. Setiap ayat dalam Al-Fatihah dibaca dengan pelan atau suara lirih kecuali pada sholat jahar seperti sholat maghrib, isya, dan subuh. Yang kelima, membaca surat pendek. Setelah Al-Fatihah, pada rakaat pertama dan kedua membaca surat atau beberapa ayat pendek dari Al-Quran. Misalnya, surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, ataupun An-Nas. Yang keenam, ada ruku, yaitu membungkukkan badan dengan posisi punggung lurus, tangan memegang lutut, dan kepala sejajar dengan punggung, sambil membaca Subhana Rabbiyal Azimi wa bihamdi sebanyak 3 kali. 7 adalah iktidal, yaitu berdiri kembali tegak setelah rukuk sambil membaca Sami Allahu liman hamidah untuk imam atau jika sholat sendiri, dan dilanjutkan dengan Rabbana walakal hamd. Kemudian yang ke-8 yaitu sujud. Sujud dengan meletakkan dahi, hidung, kedua telapak tangan, lutut, dan jari-jari kaki menempel di lantai sambil membaca Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdi 3 kali. Kemudian yang ke-9 ada duduk di antara dua sujud, yaitu duduk dengan posisi iftiroshi, kaki kiri dilipat kaki dan kaki kanan ditegakkan dengan sambil membaca Rabbighfirli warhamni wajiburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu'ani atau doa pendek Rabbighfirli. Selanjutnya yang ke-10 yaitu sujud kedua. Dengan melakukan sujud kedua seperti sujud pertama dengan membaca doa yang sama. Kemudian yang ke-11, bangkit untuk rakaat selanjutnya. Bangkit untuk rakaat berikutnya, rakaat kedua atau ketiga, dan mengulang langkah-langkah yang sama mulai dari membaca Al-Fatihah. Kemudian ada tasyahud akhir. Pada rakaat terakhir duduk tasyahud akhir dengan membaca tahiyat dan diikuti dengan sholawat kepada Nabi Muhammad SAW dan diakhiri dengan membaca doa setelah tasyahud akhir.
Berikutnya ada salam, yaitu menoleh ke kanan dan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, lalu menoleh ke kiri dan mengucapkan salam yang sama untuk mengakhiri sholat. Kemudian ada sunnah-sunnah lainnya, yaitu niatkan untuk menyempurnakan sholat dengan kekhusyukan tumaninah, ketenangan di setiap gerakan, dan tata cara yang sesuai dengan sunnah.